Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali Bapak Ibu Kepala Ruangan. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang standar 4 pada manajemen keperawatan parkesit atau Jemari. Pada kali ini kita akan membahas pada EP2. Kita sama-sama akan membahas bagaimana cara kita melengkapi elemen penilaian kedua dari standar 4 manajemen sumber daya manusia. Baik, sebentar kita lihat materinya. Oke, Bapak Ibu Karu, di hadapan Bapak Ibu mungkin sekarang sudah terlihat materi dari elemen penilaian kedua pada standar 4 manajemen sumber daya manusia. Ini merupakan standar keempat dari Jemari. Baik, pada elemen penilaian kedua, ini bercerita tentang penilaian kinerja. Seperti biasa, lebih dahulu kita akan memahami maksud dan tujuan kenapa EP2 ini dibuat. Penilaian kinerja perawat dan bidan adalah sebuah proses di mana pencapaian kinerja individu atau kelompok diukur dan dievaluasi serta dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan. Proses penilaian kinerja perawat bidan sebaiknya dilakukan secara efektif dalam mengarahkan perilaku pegawai dan rangka menghasilkan jasa perawatan atau bidanan yang mempunyai kualitas yang baik. Penilaian kinerja dapat digunakan untuk memperbaiki proses kerja, prestasi kerja, peningkatan kompensasi, serta melihat kebutuhan untuk melakukan diklat keterampilan dan mengevaluasi hasil kerja dengan standar yang telah ditetapkan. Baik, pada bagian penilaian kinerja, intinya adalah bagaimana seorang kepala ruangan itu mampu melakukan penilaian kinerja dengan tools-tools yang telah ditentukan. Nah, mengacu pada ketentuan yang telah ditentukan, untuk perawat dan bidan kita menggunakan ongoing practice professional evaluation. Jadi kita menggunakan OPPE, penilaian kinerja yang berbasis pada kompetensi yang berkelanjutan. Nah, dasar ini kita buat dengan mempertimbangkan aspek kualitas dan kuantitas. Tapi tentu saja faktor kualitas yang paling kita utamakan dalam proses sebuah asuhan, baik itu asuhan perawatan maupun asuhan kebidanan. Nah, pada EP2 ini terdapat 6 butir. 6 butir penilaian yang masing-masing butir akan ditelusur untuk melihat apakah memang telah dilakukan sesuai dengan yang disyaratkan atau tidak di ruang keperawatan. Pada butir pertama, pada elemen kedua ini, staf di ruang perawatan memiliki kontrak kerja. Nah, maka yang dilihat adalah dokumen kontrak kerja staf perawat atau bidan. Ini sangat mudah sekali melengkapinya, tinggal Bapak Ibu memastikan bahwa di personal file-nya staf kita ada salinan kontrak kerja staf baik itu perawat maupun bidan. Skornya adalah 10. Tidak begitu sulit. Kemudian pada butir kedua, kepala ruang melakukan penilaian kinerja sesuai dengan kontrak yang telah ditetapkan. Nah, yang menjadi dasar penilaian adalah nanti tim penilai mencari regulasi berupa panduan penilaian dan SPO penilaian kinerja. Ini sudah kita buatkan, Bapak Ibu nanti tinggal diminta dan dicari pada bagian asip yang mengurus asip di rumah sakit terkait panduan penilaian dan SPO penilaian kinerja. Sangat mudah, tidak bermasalah menurut kami. Kemudian pada butir ketiga, penilaian dilakukan menggunakan instrumen yang telah ditetapkan. Dokumennya adalah POM penilaian kinerja. Ini juga telah kita buatkan, kita sudah mengacu kepada OPPE yang bertumpu pada proses asuhan, itu asuhan keperawatan maupun kebidanan. Nah, yang kita lihat tentu adalah nanti pelaksanaan dari proses perawatan itu sendiri. Sejauh ini kita masih mengambil 2 sampel dari sekian banyak pasien yang dipegang oleh perawat kita. Seperti itu. Kemudian yang butir keempat, penilaian kinerja dilakukan setiap bulan 1 bulan 1 kali.
hasilnya adalah berupa penilaian kinerja. Jadi butir ketiga dan butir keempat ini saling berkaitan. Ketika butir ketiga ini kosong, otomatis di butir keempat juga kosong. Karena ketika tidak ada POM, tidak tersedia POM, maka tidak ada hasil penilaian kinerja seperti itu. Hasil penilaian kinerja kita itu ditandatangani oleh yang dinilai, yang menilai, dan atasan pejabat penilai. Jadi setiap bulan harus dibuatkan dan staf harus mengetahui berapa yang dia capai dalam penilaian kerja selama 1 bulan berjalan. Kemudian pada butir kelima, ini hasil penilaian disampaikan kepada staf yang bersangkutan. Seperti yang saya sampaikan tadi, penilaian kinerja setelah dilakukan penilaian oleh kepala ruangan, kemudian akan ditandatangani oleh kepala bidang perawatan. Jadi di situ di dalam POM itu ada 3 orang yang bertanda tangan yang merupakan orang yang dinilai, kemudian pejabat penilai, dan atasan pejabat penilai. Kemudian pada bagian wawancara, staf nyatakan hasil penilaian disampaikan kepada yang bersangkutan. Artinya nanti seorang penilai akan mewawancara beberapa orang untuk memastikan apakah hasil penilaian kinerja ini betul-betul mereka terima atau tidak. Seperti itu. Kemudian pada butir ke-6, hasil penilaian staf disampaikan kepada atasan. Nah, ini adalah bukti pengiriman penilaian. Ini cukup nanti kepala ruangan ketika mengirim hasil penilaian kinerja ke bidang perawatan, nanti ada serah terimanya. Gunakan 1 buku saja karena dalam jemari itu kalau tidak salah ada banyak hal yang terkait dengan bukti-bukti, bukti pengiriman atau bukti penyerahan. Jadi cukup mungkin dalam 1 buku saja seluruh bukti-bukti itu tinggal dibagi-bagi porsinya seperti itu, agar nanti ketika penilaian tidak banyak buku yang digunakan. Sepertinya untuk penilaian kinerja pada elemen kedua ini, elemen penilaian kedua tidak begitu bermasalah. Ini sangat simpel sekali sebenarnya ketika kontrak kerja ada, kemudian ada regulasi tentang penilaian kinerja, kemudian ada POM penilaian kinerja, ada pengisian penilaian kinerja, terus staf mengetahui dengan baik bahwa penilaian kinerja itu dilakukan dan dia menerima hasilnya serta ada bukti penilaian, maka pada bagian EP2 ini bisa terpenuhi dengan baik dan benar. Cukup nanti pada personal file-nya staf kita, hal-hal ini nanti ada di situ. Jadi itu sudah merupakan bukti dan yang otentik yang bisa digunakan oleh tim penilai untuk menilai bahwa EP2 ini betul-betul telah dilaksanakan di ruang yang dimaksud. Baik, mungkin seperti itu saja untuk bagian elemen penilaian kedua penilaian kinerja pada standar 4 sumber daya manusia perawatan. Kita akan bertemu lagi nanti pada kelanjutan tutorial berikutnya yang mungkin kita akan membahas kelanjutan dari elemen penilaian berikutnya pada standar 4. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.